warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat RSCM. Kali ini berjumpa dengan saya Dr. Raya, spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala leher dari KSM THTKL RSCM. Kali ini akan memberikan informasi mengenai bagaimana mengungkap hidung yang cantik dan nafas yang segar. Hidung seperti yang kita ketahui memiliki peran penting pada tubuh manusia, yaitu untuk pernafasan dan sebagai indera penciuman. Indera penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Fungsi hidung yang utama adalah sebagai organ pernafasan. Jadi dalam pernafasan normal sehari-hari, hidung merupakan jalur yang utama dan paling awal. Udara masuk ke tubuh melalui hidung, dihangatkan, dilembabkan, serta disaring. Ketika bernafas, udara memasuki lubang hidung, bergerak ke tenggorokan, lalu turun ke paru-paru. Fungsi hidung juga meliputi peran pada penghasilan suara. Udara beresonansi di hidung mempengaruhi suara. Bentuk septum atau tulang hidung juga berperan dalam suara. Akibatnya, segala tindakan atau operasi pada hidung juga dapat mengubah suara. Oleh karena itu, segala bentuk kelainan pada hidung meski kita segera periksakan. Sobat Sehat, saya dengan Dr. Mirta. Jadi kita akan membahas masalah apa aja yang bisa ada dari hidung itu sendiri. Kita tahu hidung itu berfungsi satu untuk bernapas. Jadi masalah yang bisa ada itu pertama masalah dari segi fungsinya. Masalah yang kedua tentu yang bisa ada, kita tahu kita pengen selalu bertampil cantik dan menarik. Jadi dari segi bentuknya atau strukturnya. Nah, kalau kelainan pada bentuk atau strukturnya yang bisa ada berbagai macam. Bisa juga itu disebabkan oleh didapat. Contohnya itu dia misalnya ada kecelakaan, ada trauma, atau juga bisa kelainan yang emang dibawa dari sejak lahir atau kami sebut dengan kongenital. Nah, kelainan-kelainan itu bisa berbagai macam bentuk yang ada ya. Mulai dari misalnya hidungnya terlihat bengkok, atau kita sebut juga dengan deviated nose, atau juga dengan istilah ada crook nose, atau juga hidungnya misalnya rendah gitu ya, atau kita kenal juga dengan hidung pelana atau saddle nose. Berbagai macam bentuk dan kelainan ini kadang-kadang juga disertai dengan kelainan fungsi. Ya, kita tahu bahwa hidung itu terutama berfungsi untuk bernapas. Jadi pertama kita lihat ada masalah apa tuh di dalam rongga hidungnya. Di dalam rongga hidungnya kita tahu bahwa antara lubang hidung kiri dan kanan atau rongga hidung kiri dan kanan itu ada suatu pembatas yang dikenal dengan namanya sekat atau istilah kedokterannya adalah septum. Bila mana ada bagian septum itu yang bengkok, terutama pada bagian-bagian tertentu yang sangat penting untuk bernapas, tentu bisa menyebabkan seseorang itu mengeluh sulitnya bernapas atau napasnya menjadi tersumbat. Atau kita lihat lain lagi rongga apa di dalam hidung. Di dalam hidung itu ada namanya konka. Bila mana dari konka itu ada suatu masalah atau pembesaran atau adanya infeksi misalnya, seperti dia sering terjadi rinitis alergi sehingga konka menjadi bengkak, atau misalnya adanya sinusitis, disertai sinusitis, mungkin itu juga merupakan masalah seorang juga bernapas tersumbat. Selain dari masalah di dalam internal hidung, masalah lain yang bisa ada adalah bentuk dari luar hidungnya. Kita tahu hidung itu dibungkus oleh ditutup dengan kulit dan soft tissue-nya atau jaringan lunaknya. Bila ada permasalahan pada jaringan lunak hidung dari kulitnya, itu terkadang ada bagian yang lemah yang penting untuk bernapas, titik-titik tertentu yang bisa menyebabkan seseorang menjadi keluhan tersumbat. Untuk itu sangatlah penting untuk datang ke THT untuk diperiksa lebih lanjut dan dievaluasi dan dinilai tata laksana apa yang sebaiknya dilakukan. Saya Dr. Dini Widiarni Widodo dari Fasioplasti Rekonstruksi THT RSCM. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana bila terdapat kelainan struktur dan fungsi seperti sumbatan pada hidung dan bentuk yang abnormal seperti kita sebutkan adalah crooked nose atau saddle nose. Nah, sebagai seorang ahli THT tentu akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kelainan tersebut. Beberapa pemeriksaan dapat kita lakukan yaitu adalah endoskopi, kemudian endoskopi itu kita teropong melalui hidung, kemudian apa yang disebut PNIF yaitu adalah PNIF singkatan dari Peak Nasal Inspiratory Flow, metode untuk menilai aliran nafas, serta rhinomanometri yang digunakan untuk mengukur secara objektif apakah terdapat sumbatan hidung.
Nah, tentunya seorang ahli THT akan mendiagnosis kelainan tersebut dan memberikan solusi dengan tata laksana yang komprehensif yang dapat menangani secara maksimal dan optimal dari tindakan pengobatan maupun tindakan korektif dengan operasi. Dalam hal ini tentunya operasi yaitu meningkatkan fungsi dan estetik secara bersamaan. Dan ada satu lagi sebetulnya, ada yang disebut nasal obstruction score evaluation. Di situ kita bisa menilai bagaimana keadaan sumbatan hidung. Nah, itu bisa kita sosialisasi dan kita bisa pakai bersamaan. Jelasin ya bahwa kita tuh sebenarnya pengen hidung yang cantik tapi nafasnya juga segar. Itu sebetulnya yang terpenting itu. Nah, kalau kita cuma cantik aja, sering kita lihat tuh hidungnya mancung, mancung banget lagi ya, mancung, kemudian tapi keluhannya nggak bisa nafas, bahkan udah nggak bisa nafas, komplikasi juga ke sinusitis. Jadi banyak ingusnya, kadang-kadang ingusnya berbau, ngalir ke belakang, jadi nafasnya pun nggak jadi segar. Jadi sebenarnya yang kita inginin tuh tidak hanya cantik, tapi juga sehat, fungsi hidungnya juga bagus. Dalam hal ini adalah saluran pernapasan atasnya tuh baik, penciumannya baik, kemudian tidak ada infeksi, ya. Jadi nafasnya tetap segar, nggak ada ingus yang kental, yang berlendir, yang berbau gitu ya. Nah, itu adalah tujuan daripada obat atau terapi atau penanganan pada hidung yang ingin kita sebut cantik gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat cantik, tentu kan hidung itu harus proporsional. Kalau kayak saya nih, muka saya kan bulat nih, nggak mungkin punya hidung yang mancung banget kayak orang bule, itu nggak mungkin. Jadi harus proporsional. Proporsional tuh ada itunya, ada kira-kiranya, ada hitungannya, proporsinya tuh sepertinya bagaimana sehingga kita bisa, kalau lihat itu orang bisa noleh sampai 2 kali. Nah, itu tuh kalau menarik cantik orang tuh sampai noleh 2 kali. Nah, kemudian kalau kita lihat hidung, tadi udah dijelasin sama Dokter Mirta, sama Dokter Raya, bahwa hidung itu ada bagian dalam, ya, internal, ada bagian luar atau eksternal, ya. Kalau internal itu ada septum. Septum itu namanya sekat. Sekat adalah yang membagi rongga hidung kanan dan rongga hidung kiri. Nah, seringkali sekat ini nih nggak lurus. Hampir 70% dari populasi kita tuh nggak lurus. Dia pasti ada bengkoknya. Dan seringkali nggak ada keluhan. Tapi ada yang sedemikian bengkok banget, ya, sekat hidungnya itu karena mungkin bekas kepukul, bekas jatuh, bekas kecelakaan lalu lintas. Jadi dia bengkok nih, menimbulkan hidungnya jadi bengkok, nafasnya pun tersumbat. Nah, kemudian ada konka. Konka adalah benjolan-benjolan fisiologis. Jadi benjolan-benjolan yang ada itu kalau membesar atau lagi alergi atau lagi pilek itu bengkak, mampet. Nah, atau ada infeksi sinus. Nah, kalau kita mau menatasi semua itu, ingin cantik dan nafas segar, yang internal, yang dalam, sekat hidungnya, konkanya maupun sinusnya itu harus dibenerin juga gitu ya. Dan itu bisa dilakukan hanya oleh dokter THT. Nah, bonusnya nih kalau dokter THT tidak hanya fungsinya, infeksinya hilang, kemudian fisiologisnya bagus, tapi biasanya pasien ingin juga nih hidungnya kelihatan cantik. Nah, barulah kita melakukan operasi yang disebut sebagai rhinoplasty. Kalau tadi septoplasty, ini adalah rhinoplasty, ya. Jadi kalau rhinoplasty ini kita misalnya mulai dari hal yang sederhana. Kalau yang sederhana kita mancungin hidung. Kalau zaman dulu kan hidung kasih silikon mancung udah. Nah, kalau kita enggak, karena silikon itu adalah benda asing. Pasti 17 tahun, 20 tahun itu pasti keluar, atau baru 2 tahun sudah bengkak merah. Nah, yang paling aman adalah menggunakan tulang rawan sendiri. Tulang rawan dari daun telinga, bisa kiri dan kanan, atau dari iga. Nah, ketika kita melakukan operasi hidung untuk memancungkan hidung dengan tulang rawan dan iga, kita juga memperhatikan faktor-faktor sekat hidungnya, kemudiannya yang namanya katup hidungnya, supaya nanti hasilnya itu adalah cantik, hidung yang proporsional, tapi juga fungsinya yang baik. Nah, di THT kita sebut sebagai tindakan itu, operasi itu adalah septo.
Septo itu adalah memperbaiki sekat hidung, rinoplasti memperbaiki bentuk hidung yang luar. Jadi adalah septorinoplasti. Nah, pada septorinoplasti kalau memang ada sinusitis, jadi biasanya kita nih kalau mau melakukan operasi kan kita lakukan pemeriksaan tuntas, mulai dari foto paru, foto sinus, kemudian hidungnya kita masuk endoskopi segala macam. Kalau memang ada sinusitis, biasanya kita kerjakan juga tuh. Jadi kita bersihkan sinusnya, saluran-salurannya kita buka sehingga nanti kalau dia kambuh lagi, pilek nggak jadi sinusitis. Sehingga nanti di akhir operasi, ya di akhir operasi hidungnya tampak cantik, bisa bernafas dengan lega, nafasnya segar dan sinusitisnya pun hilang. Demikian, mudah-mudahan cukup. Kalau ada banyak pertanyaan lagi, silakan datang ke Kencana RSCM untuk berkonsultasi. Terima kasih.